Welcome back to my channel Dukuh MV. Oke, di video kali ini akan membahas tentang infrastruktur kabel internet bawah laut. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya, sebenarnya penghubung internet di seluruh dunia itu melalui satelit atau kabel ya? Atau kita belum mengetahui kabel bawah laut? Yap, kabel bawah laut di sini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengirim dan menerima data dengan bandwidth yang sangat besar sekali. Sedangkan satelit digunakan untuk mencakup wilayah. Wilayah yang belum terdapat jalur kabel FO-nya, atau dalam arti lain, satelit berfokus pada cakupan wilayah, tidak pada kecepatan. Jadi, hampir seluruh lalu lintas internet dunia dihubungkan melalui kabel bawah laut, yang berfungsi semacam jalan tol internet. Sederhananya, kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya, seperti email, lagu yang sedang diunduh, video YouTube yang sedang kita tonton, dan sebagainya. Artinya, wajar saja apabila jalan tol tersebut sedang rusak atau sedang dalam pemeliharaan, maka proses transmisi data pun akan terganggu. Jumlah beban lalu lintas data yang tadinya lewat kabel ini didistribusikan ke kabel lainnya, sehingga jalur lalu lintas menjadi lebih sesak dan terhambat. Kabel bawah laut AAG Asia Amerika Gateway yang kemarin diperbaiki sendiri merupakan satu dari sekian banyak sistem kabel jaringan di bawah laut yang melintas antar kawasan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdasarkan data dari Telegrafi yang dilansir Inquirer dan dikutip Genius.Fakta Sabtu tanggal 4 bulan 9 2021. Ada sekitar 406 kabel bawah tanah yang melintas di seluruh penjuru dunia dengan panjang sekitar 1,2 juta kilometer. Satu hal yang menarik, koneksi internet yang selama ini kita nikmati secara wireless di smartphone atau yang didapatkan dari Wi-Fi ternyata bukan ditransmisikan antar kawasan atau negara via udara, nirkabel. Seperti yang mungkin dibayangkan, koneksi nirkabel tersebut sejatinya berasal dari data yang ditransmisikan lewat kabel bawah laut. Dari situ, jaringan kabel bawah tanah ini akan mentransmisikan data terlebih dahulu ke menara penerima sinyal, cell tower, atau base transceiver station, yang biasa kita kenal dengan nama BTS. Kemudian dari BTS terdekat mengirimkan via nirkabel ke perangkat kita. Kabel bawah laut berperan sangat penting bagi internet dunia, bahkan sampai saat ini meskipun teknologi satelit kian marak. Di Indonesia, misalnya ada jaringan sistem komunikasi kabel laut SKKL Jasuka sepanjang 10.860 km di Indonesia. Seperti apa seluk-beluk kabel laut ini? Pada 29 Juni 1858, untuk pertama kalinya Eropa dan Amerika Utara terhubung melalui teknologi telegraf. Dengan dibangunnya kabel laut sepanjang 4.000 km, kabel itu tidak bertahan lama karena masalah teknis, tapi menjadi tanda permulaan revolusi komunikasi. Pada hari ini, ada sekitar 380 kabel bawah laut yang beroperasi di seluruh dunia. Dengan panjang total 1,2 juta kilometer, mereka adalah nyawa di balik internet modern. Para raksasa internet semacam Facebook, Google, Microsoft, dan Amazon merupakan penyandang dananya. Orang-orang sangat mobile dan selalu mencari Wi-Fi. Mereka tidak berpikir tentang kabel laut ini. Mereka tidak memahami kabel ini bekerja bersama-sama. Barulah jika ada gangguan, mereka baru memperhatikannya, kata Byron Clutterbuck, CEO Seacom yang menangani pembangunan sebagian kabel laut. Gangguan besar kadang terjadi. Tahun 2012, badai topan Sandy merusak beberapa bagian kabel uang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa.
menyebabkan kerugian sekitar 71 miliar US dollar. Akan tetapi, kebanyakan gangguan sebenarnya adalah karena ulah manusia. 2/3 dari gangguan kabel disebabkan oleh aktivitas manusia yang tak sengaja. Jala ikan dan juga jangkar dari kapal kemudian selanjutnya adalah karena bencana alam. Terkadang gempa bumi dan juga karena kabelnya longsor di bawah sana. Sebenarnya para perusahaan sudah melakukan langkah antisipasi. Data disebarkan ke rute yang berbeda-beda sehingga jika ada satu kabel kena gangguan, konsumen tak sepenuhnya mengalami pemutusan internet. Lalu kenapa tidak mengandalkan satelit saja untuk memancarkan internet? Rupanya satelit masih punya masalah terkait pengiriman sinyal yang lebih lama dari angkasa serta lebih tinggi tingkat latensinya, alias tidak sama stabil seperti kabel laut. Hal utama yang membuat kabel bawah laut lebih dilirik adalah kapasitas bandwidth dan kecepatan transmisinya. Kabel bawah laut bisa memiliki bandwidth hingga ukuran beberapa terabyte per detik. Di sisi lain, satelit biasanya hanya memiliki bandwidth 1000 MB per detik atau 1000 MB sama dengan 0,001 terabyte. Selain bandwidth-nya yang besar, kabel bawah laut juga bisa ditransmisikan data lebih cepat dibanding satelit. Bahkan sejumlah ilmuwan sempat mengembangkan kabel fiber optik yang memiliki kecepatan yang nyaris sama dengan kecepatan cahaya. Di sisi lain, transmisi data dari satelit ke bumi biasanya membutuhkan waktu yang tidak instan, tergantung jarak satelit tersebut ke titik atau server tujuan. Nah, kecepatan transmisi data ini sering dikaitkan dengan latency, atau beberapa lama waktu yang dibutuhkan data untuk bergerak dari satu server ke server lainnya. Dengan kata lain, penggunaan kabel laut akan turut memangkas latensi serendah mungkin, sehingga pengguna bisa memberikan informasi melalui internet secara real time. Selain itu, biaya pengelolaan dan perbaikan kabel bawah laut juga disebut lebih murah dibandingkan satelit, menjadikan kabel bawah laut agaknya pilihan yang cocok untuk pembangunan infrastruktur. Di samping cepat dan murah, kabel bawah laut juga disebut tahan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik. Tak seperti satelit yang akan rentan terhadap gangguan tersebut. Mengapa satelit rentan EMI atau elektromagnetik? Hal ini disebabkan karena gelombang radio bisa bertabrakan dengan gelombang elektromagnetik di suatu titik, sehingga koneksi internet bisa saja terganggu. Meski demikian, karena satelit mengorbit di luar bumi, maka koneksi internet yang dipancarkan bisa disediakan ke berbagai wilayah yang berbeda seiring pergerakan satelit tersebut. Di sisi lain, kabel bawah laut memang sudah dipatenkan di tempatnya bersama dengan sejumlah landing point, titik di mana kabel naik ke daratan yang bakal mentransmisikan sinyal data ke penerima sinyal, cell tower, atau Base Transceiver Station BTS terdekat. Selain mobilitas tinggi, satelit juga bisa menyediakan koneksi internet di area yang tak bisa dijangkau oleh kabel bawah laut. Beberapa di antaranya seperti daerah pedalaman, pegunungan, dan benua Antartika, yang merupakan salah satu wilayah di dunia tanpa internet kabel bawah laut. Terlepas dari jangkauan dan mobilitasnya, kabel bawah laut sendiri lebih dipilih dibanding satelit untuk koneksi internet, mungkin karena kapasitas bandwidth dan kecepatan transmisinya tadi. Terlebih, kehadiran beragam teknologi terkini seperti cloud, 5G, dan lain sebagainya menuntut segalanya harus dilakukan dan ditransmisikan dengan serba cepat. Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang jaringan internet yang ada di seluruh dunia ini. Itu ternyata menggunakan jaringan kabel fiber bawah laut ya guys. Jadi kalau mungkin kita yang sebelumnya berpikir bahwa ini berasal dari satelit,
itu nggak semuanya ya, karena dari satelit sendiri masih terbatas untuk saat ini. Oke, dan saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.